Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat yang nonton video ini. Kebetulan gue syutingnya pagi, jadi selamat pagi. Ya, kembali bersama gue Salen Radar, motovlog paling cadel. Aduh, setelah hari Minggu mau masuk kerja, ternyata hari Senin ini tuh ini ya apa namanya lumayan ramai ya. Karena pas gue lihat tadi kelihatannya banyak anak-anak udah pada masuk sekolah tuh kan, ya kan? Gimana tempat kalian udah pada masuk belum? Ya lumayan bikin rada tersendat dikit sih tadi, gitu. Tapi it's okay. Oke, terima kasih sebelumnya ya buat yang udah nonton video sebelumnya. Wah tuh bagus banget tuh padinya. Terima kasih untuk video teman-teman yang udah nonton video gue sebelumnya. Terima kasih atas kritikan teman-teman gue pada ngomong lu kalau lagi ini jangan kebanyakan sama ini apa namanya, kan gue sering tuh kalau misalnya ngomong lah gitu kan. Jadi thank you banget, terima kasih atas masukannya. Gue mencoba untuk tidak banyak ya. Tapi ingetin gue kalau misalnya masih banyak kayak seakan-akan ngomong atau mikir gitu. Gitu ya. Oke, kita ngomongin MotoGP kali ya. Kita ngomongin MotoGP yang baru selesai di seri Jerman kemarin. Menurut kalian gimana? Sebelum ngomongin pergantian motornya si Marcus yang membuat semuanya berubah, kita akan ngomongin dari awal ya, dari kualifikasi. Karena gue kemarin ngevlog, ngerekam video sebelumnya itu belum kualifikasi dan free practice, gitu kan. Oke. Jadi kita mulai. Di tuh banyak nya lagi kan. Pada kualifikasi kemarin di Jerman itu kita lihat pertama si Marquez, kedua Barbera, tiga Rossi, ya kan? Ya top 3 itulah. Menarik. Kenapa menarik? Karena pertama, Marquez adalah king of the ring istilahnya. Dari Moto2 tuh dia menang gitu. Jadi penguasa season ring tuh Marquez. Walaupun katanya dia nggak suka-suka banget sama sirkuitnya gitu loh. Kemudian Hector Barbera, iya. Tahu nggak? Itu yang dia pakai motor Ducati Desmos DC itu tahun 2014 men, bukan 2016. Gila ya. Hebat ya. Jadi dengan motor agak sedikit tua tapi dia masih bisa lumayan mengganggu loh. Lumayan kan. Valentino Rossi, bagaimana dengan Valentino Rossi? Ya, saat itu dia mengatakan mempunyai feeling yang bagus di atas motornya. Kita akan ngomongin soal feelingnya Valentino Rossi ya nanti. Cuman kita akan berangkat dari feelingnya Valentino Rossi. Saat itu adalah gue comfort, gue merasakan nyaman lah. Sementara Lorenzo dia keras di free practice, dia keras di free practice, kemudian di kualifikasi dia akhirnya mau ngelanjutin tapi motornya habis men, karena kebanyakan crash. Gitu loh, 3 kali dia crash. Jadi selama dia, gue lupa rekornya adalah, setahu gue itu dia tuh nggak pernah namanya crash 3 kali dalam satu seri balapan gitu. Misalnya race di mana gitu, dia nggak pernah crash sampai 3 kali sih. Rekornya itu terpecahkan, bad record ya. Koreksi kalau gue salah ya teman-teman, cuman setahu gue kayak gitu. Kemudian kita agak detailin dikit di Sachsenring. Itu di sektor pertama itu Dovizioso mendominasi. Dovizioso kencang. Kemudian sektor 2 itu Marquez, sektor 3 ini kualifikasi lah ya gue ngomongnya. Dan sektor 3 Marquez, kemudian sektor 4 Rossi. Kenapa sektor 4 Rossi? Karena memang setahu gue dia kalau nyalip dan lumayan kencang tuh di abis turunan Sachsenring gitu loh. Abis itu kan belok ke kiri,
Terus habis itu finish gitu kan. Emang setahu gue sih kencengnya memang dia di sana, dan beberapa kali race kalau nyalip orang biasanya di situ dia. Gitu. Kemudian kita lanjut langsung ke race aja kali ya, jalannya race. Perhatiin nggak, sebelumnya itu kan hujan ya. Nah, saat itu sebelumnya Rossi ngomong gini, kalau misalnya temperatur drop, gue bingung deh. Gue sama tim bingung nih mau ngapain gitu loh. Karena dia mempersiapkan settingan motor itu dengan kondisi saat dia mungkin kualifikasi gitu. Dia pede dengan motor saat itu, tapi kalau misalnya besok drop, gue gak ngerti gitu kan. MotoGP walaupun gak sewat Moto2, gue udah mikir ini bakal bisa jadi kejadian kayak Asen, yakin gue. Cuma kalau Asen kan dari rada mau kering, hujan, terus lumayan kering, terus hujan lagi kan, gitu kan, kayak gitu-gitulah. Itu kan, ngeselin banget sih di Asen kemarin. Gue juga bingung kalau jadi pembalap gitu kan, bener-bener unpredictable. Nah, di Jerman ini kemarin, kita lihat saat race itu masih wet race, masih banyak air ya, masih banyak air. Kemudian kita lihat itu 31 lap jalan. Kemudian di lap 15, kalau 15 apa 16 ya, sisa lap, gue tuh ngeliat memang racing line-nya itu udah kering gitu loh, ya kan, racing line-nya udah kering gitu. Udah gue mikir, wah nih bahaya nih, gue bilang bahaya nih, karena waduh banjir men. Aduh, gue mesti angkat tas gue dulu karena ada laptopnya. Bentar kita lanjutin ya. Oke. Kemudian tadi sampai mana? Sampai lupa deh itu gua ke banjir. Iya, jadi awalnya race kita lihat Marquez lumayan kencang ya. Turn pertama dia ini, kemudian lama-lama molor ke belakang, mungkin karena ban, gak nyaman sama ban dan kondisi cuaca. Dan ternyata Dovi yang malah memimpin gitu. Sempat Rossi, kemudian gak lama diambil sama Rossi kan si Dovi ini gitu. Iya. Kemudian diambil sama Dovi kepemimpinannya Rossi. Nah, saat itu yang kita lihat adalah motor itu sudah mulai dipersiapkan karena racing line ini udah kering gitu loh. Ya kayak gini nih, mungkin habis hujan kayak gini ya, kayak jalanan kayak gini, tapi racing line itu udah kering gitu loh, ya kan. Dan beberapa kali gue lihat Dovi lah, Rossi lah, itu ngambil racing line yang masih basah karena pakai bannya ya ban basah, bukan ban kering gitu loh, ya kan. Kemudian akhirnya Marquez masuk pit, dia sempat ini juga kan, sempat ngelebar juga terus ngedrop. Ya Lorenzo gue nggak tahu lah dia di mana gitu kan. Kemudian dia peringkat ke berapa waktu itu, 18 apa berapa, 14 apa kalau nggak salah. Artinya dia lumayan jauh sih. Terus kemudian Marquez masuk pit, ternyata wow, di luar dugaan kan. Dia sempat nggak bisa ngerem, keluar ke gravel, cuman nggak jatuh. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk masuk pit. Kemudian bayangin, satu lap di sana itu 1 menit 30, 1 menit 31 lah ya kalau nggak salah gitu. Satu gen lah ya kemarin. Tapi dia pakai ban yang sudah motor yang sudah diganti pakai ban yang kering. Dia itu bisa nge-reduce 5 detik loh. Gila nggak? Nge-reduce 5 detik dari fastest lap yang awalnya 131, 130. Gila nggak? Nggak lama di lap 12 ya. Lap 12 apa 13. Rossi itu disuruh masuk box, masuk pit stop, ganti motor. Cuman dia nggak mau. Gue udah bilang aneh, Rossi bandel nih, gue bilang di bandel. Padahal di belakang tuh si Marquez tuh udah 5 detik lebih cepat daripada fastest lapnya si Dovi atau yang lain gitu loh. Gila kan? Ya nggak tahu sih, mungkin ya itu feeling ya. Kita ngomongin feeling. Kenapa sih Rossi nggak mau masuk pit? Karena gini, saat kondisi normal, wet race yang normal, artinya wet race, benar-benar wet race, itu dia bisa kompetitif, dia itu mempunyai feeling yang bagus.
Tapi ya kan, ya MotoGP nggak cuma sekedar feeling. Sekarang Rossi aku sadar kalau the baby alien si Marquez itu bukan lagi menjadi the baby alien, tapi udah jadi the alien, man. Udah berubah dia. Coba, lebih pintar, lebih bijak, lebih cepat, ya kan? Aku sadar gitu. Nggak bisa ngandelin feeling. Kita harus ngandelin namanya ya banyak hal lah, teknis segala macam harus dengar lah, paling nggak dengar, jangan cuman ngerasain feeling aja gitu. Terus coba lihat, akhirnya di lap 10 ya, 10 apa 9 ya, dia masuk pit, semuanya karena Dovi masuk, semuanya masuk pit. Dan coba lihat dalam satu lap, artinya gini, saat itu kan keluar barengan tuh Dovi, Crutchlow, Barbera, Rossi gitu kan. Itu masuk barengan dan keluarnya barengan kan. Tapi tau nggak, si Dovi itu bisa kencang, Crutchlow itu bisa kencang. Tapi saat lap itu di mana Rossi keluar pit stop, itu dia ketinggalan 10 detik di belakang mereka. Kenapa? Rossi ngomong, gue tuh nggak punya feeling yang bagus di intermediate. Di ban yang intermediate gue nggak punya feeling yang bagus lah. Gue mesti ngerasain ban dulu, gue mesti ngerasain motor dulu, kayak gitu. Rossi adalah orang yang mendekatkan diri dengan motornya gitu. Motor diajak ngomong kayak gitu, selalu dengan perasaannya. Mungkin orang yang passion banget sama sport, sama hal itu, mungkin bakal kayak gitu, nggak bisa disalahin juga gitu, ya kan? Saat tunggangannya bukan lagi menjadi sekedar tunggangan, tapi sekedar teman gitu. Yuk kita sama-sama gitu. Mungkin saat di race Rossi ngomong gitu sama motornya, mungkin itu bagian dari feeling lah, personal touch, kepedean, tingkat pedenya Rossi, kenyamanannya Rossi, mungkin dari situ telah ukur gitu loh. Oh iya, kemarin Lorenzo kemana ya? Pikiran gue apakah helm lagi, masalah helm lagi, karena sempat di race apa ya, gue lupa. Itu dia ngeluh karena helmnya berembun gitu loh. Yang kemarin aja di Asen, spoiler depannya itu sampai dibolongin kan sama mekaniknya, biar aliran ada masuk ke ininya, ke daerah helmnya gitu. Dan kebetulan nih ya, nanti gue akan bahas soal kenapa sih perbedaan ban itu cukup membuat gap yang jauh gitu loh. Cuman nanti ya, karena gue ini udah mau sampai kantor, jadi nanti kita ngomongin lagi ya setelah gue balik kerja, mungkin sorean nanti kita akan lanjut lagi. Oke? Bye-bye. Ya, selamat sore. Balik lagi, kita lanjut. Gila keadaannya tuh. Kita ngevlog hujan-hujan. Jadi kalau ada berkas-berkas cahaya, bekas bulir-bulir cinta, embun-embun hujan di kamera, mohon maaf ya kalau mengganggu visibilitas kalian untuk melihat video ini. Tapi ya gue baru balik kantor. Gue baru balik kantor dan ternyata keadaannya habis hujan dan masih gerimis sih. Tapi sementara gue juga harus balik karena gue mengantar undangan. Undangan nikahan temen gue. Serius. Ya jadi gitu. Aduh, ibu-ibu mau kemana ini? Ya kalau hujan udah deh. Sabre, saber. Gelap banget ya. Wow, mengerikan. Mungkin di Jerman kemarin kayak gini kali ya. Hah? Kayak gini gak ya? Keadaannya hujan, mungkin pas Moto2 atau MotoGP
kelas MotoGP dimulai kayak gini kali ya. Gelap, temperatur drop, aspal, aduh udah deh. Gue juga gak ngerti sih kalau udah kayak gini settingan motor lagi mesti gimana dengan kondisi seperti itu situasinya. Ada, kita akan lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol soal seri Sachsenring kemarin MotoGP dan cuaca yang sekarang. Bisa dilihat sendiri gitu kan. Oke, kita lanjut. Kita ngomongin si Valentino Rossi dan Marquez ya, dua bintang itu. Gue juga sempat baca-baca, ternyata memang Rossi mengakui kegagalannya, dalam tanda kutip kesalahannya di seri Sachsenring kemarin. Dia mengatakan bahwa ya oke lah, gue salah, gue telat masuk pit stop, ujungnya gitu. Salah satu kameranya Rossi yang ada di dekat dashboard dan ada satu kamera broadcast yang nge-shoot ininya dia. Waktu awal start, dia tuh fokus banget men, tatapannya. Rossi tuh fokus banget. Ngebuka gas, ngebuang kopling, jalan. Terus kemudian sampai di saat dia harus masuk ke pit. Dia harus ganti motor. Itu dia ngelihat men. Ternyata tuh dia ngelihat kalau misalnya harus masuk box atau pit stop, harus ganti motor. Tapi ya udah. Dan ternyata ada gosip juga kemarin ternyata. Gosip bahwa saat Marquez masuk ke pit stop, itu motor yang dipersiapkan sudah masuk gigi 1. Benar apa enggak? Tapi ternyata setelah dicek, komisionernya MotoGP Mike Webb mengatakan bahwa dilihat dari data telemetri itu ternyata Marquez pas motor yang baru itu dia tidak masuk gigi 1. Berarti aman. Artinya ya benar si mekanik masukin gigi, tapi setelah itu langsung dinetralin lagi. Kayak gitu. Wah iya, si Crucio saat menang dia langsung telepon bininya men, Lucy ya istrinya. Oh itu seneng banget sih. Oh iya, tadi gue janji pengen ngomongin perbedaan kenapa sih kalau misalnya ban itu mempengaruhi banget. Gini ya guys, si ban dalam MotoGP itu kan dipakai ini banget ya, apa namanya, memang dipakai kerja keras ya. Artinya dengan kecepatan seperti itu, daya tahan ban diuji segala macam, keausan ban dipaksa sampai di titik maksimum gitu kan. Nah, coba kalian lihat, dilihat di channel yang MotoGP mungkin ya, ada nggak yang best overtake kayak gitu-gitu. Kalian lihat deh, saat masih hujan, benar-benar normal wet race, artinya benar-benar hujan, pembalap tuh beloknya gimana. Dan bedain saat sudah dry, artinya racing line-nya sudah kering, sudah lumayan kering. Itu beda men. Angle-nya dia belok itu beda. Yang gue rasakan adalah, yang gue lihat adalah saat Marquez menyalip si Miller. Itu kelihatan banget. Yang pernah gue baca sih, misalnya dengan keadaan dry race, dry track, lintasan race kering, misalnya maksimum motor itu bisa dipacu sampai 300-an km. Anggaplah misalnya 300 km per jam. Tapi itu maksimum speed ya. Tapi saat hujan itu nggak sampai segitu men. Itu bedanya bisa sampai 20-40 kilometeran. Kalau misalnya wet race, ban itu memang didesain, ban Michelin sekarang kan sponsornya, itu didesain untuk ngebelah genangan air juga gitu. Artinya bukan genangan air yang genangan banget gitu, enggak aja, maksudnya artinya basah itu dibelah sama bannya itu. Coba lihat perbedaan deh. Kalau misalnya pas lagi kering itu pakai slick dan itu nggak ada ulirnya gitu kan, ya kan? Daya cengkraman bagus banget. Cuma kalau misalnya lagi hujan, coba lihat deh. Pas itu di tengah ada kayak line gitu loh di bannya. Artinya MotoGP yang semuanya sudah diatur aja itu masih bisa kayak gitu. Jadi please jangan coba-coba ngebut dalam keadaan kayak gitu ya. Bahaya banget sih. Gitu ya pesan gue. Tetap hati-hati di jalan, karena keluarga menanti loh di rumah. Keluarga, pacar, selingkuhan.
gebetan atau apapun lah. Share, like, comment, dan subscribe video ini ya, biar gue makin semangat bikin video, bikin vlog. So, see you on the next video dan dadah.